Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan Yesus yang hidup. Hari ini kita akan bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menunjukkan betapa besar kasih, anugerah, kesetiaannya buat kita semua. Kita akan awali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, Engkau sudah bangkit untuk menyelamatkan kami. Kami sebagai anak-anak-Mu pagi ini rindu datang menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Karena di tempat ini kami boleh merasakan lawatan Allah yang luar biasa menyertai kami semuanya. Bapa, layakkan kami untuk merasakan hadirat Allah. Firman Allah berkata-kata kepada kami pribadi dan kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami buka Tuhan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Inilah saat yang indah kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Mari memuji
syukur keluar dari hati kita? Atau kita merasa memang kita kuat, memang kita pandai? Tahuilah, semua terjadi hanya karena anugerah Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kesempatan Tuhan berikan kepada kami pagi ini untuk datang ke rumah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami dapat dipersekutukan sekali lagi dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, segala pujian, nyanyian telah kami persembahkan kehadapan hadirat Tuhan. Kiranya puji sembah kami berkenan di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dan memberkati jemaat yang hadir semuanya. Terima kasih Bapa. Kini tiba saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami semuanya untuk dipersekutukan di dalam firman Tuhan, supaya firman Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami semuanya, membawa kami hidup lebih berkenan kepada Tuhan, lebih dekat, lebih menyukakan hati Tuhan, dan lebih memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, urapi kami semuanya dengan Roh Kudus dan penuhi dengan firman Allah. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom.
Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan terdapat di dalam kitab 1 Tawarikh pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ke-10. 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Yabes lebih dimuliakan atau dihormati daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya satu, ini permohonan Yabes, ada 4, ya, saya ulang. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya satu, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kedua, dan memperluas daerahku atau wilayahku. Dan yang ketiga, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka atau dari mara bahaya. Dan keempat, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga penderitaan tidak menimpa aku. Ada 4 permintaan Yabes kepada Allah Israel. Nah, kita lihat, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Allah mengabulkan permintaannya itu menjadi judul atau tema firman Tuhan hari ini untuk kita renungkan bersama. Kisah Yabes ini hanya tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Hanya 2 ayat. Ya, hanya 2 ayat. Kita tidak mendapatkan di bagian lain. Hanya 2 ayat. Kita tidak mempunyai sumber data yang lebih banyak tentang Yabes. Tetapi dari 2 ayat ini kita coba menggali kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yabes mengajukan permohonan, 4 permohonan kepada Allah. Dan sebagai penutup daripada ayat itu ditulis, Allah mengabulkan permintaannya itu. 4-empatnya dikabulkan oleh Tuhan. Kira-kira saudara-saudara yang hadir, Anda pernah mengajukan permohonan kepada Allah? Berapa banyak permohonan yang diajukan? Lalu berapa banyak yang dijawab? Di sini ditulis 4 permohonan Yabes, 4-empatnya dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Kita ingin tidak mengalami seperti yang dialami oleh Yabes? Amin. Amin. Ya, itu kerinduan kita. Bukankah kita selalu rindu bahwa doa permohonan kita itu selalu dijawab oleh Tuhan, dan berkat Tuhan itu datang
Saudara-saudara, ada 4 permintaan dari Yabes. Pertama, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini yang pokok. Lalu yang kedua, ketiga, keempat itu merupakan penjabaran daripada yang pokok tadi. Berkat yang berlimpah-limpah itu dalam bentuk apa? Permintaannya yang apa? Nah, yang pertama, engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Yabes menyadari daerah atau wilayah dia terlalu sempit, ya, terlalu sempit. Dia membutuhkan area teritori yang lebih luas, sehingga dia membutuhkan tanah yang lebih luas, bahkan tanah yang subur. Bila ditanami, maka dia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Kalau tanahnya sempit, hasilnya juga sedikit. Kalau Tuhan memberkati tanah yang lebih luas, bahkan tanah itu subur, maka bila ditanami, maka tanaman itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang berlimpah, berkat Tuhan. Lalu yang kedua, yang berikutnya, kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka. Perlindungan Tuhan itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa juga. Berkat yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang penuh, di lingkungan kita, sekitar kita, penuh mara bahaya. Ya, kita salah langkah sedikit, bahaya itu mengincar. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita. Mara bahaya, malapetaka tidak dapat menjamah. Nah, itu permintaan Yabes. Itu bentuk, salah satu bentuk berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Lalu berikutnya apa? Kesakitan tidak menimpa aku. Kesakitan ini penderitaan dalam terjemahan lain. Penderitaan. Kita hidup di muka bumi yang di sekitar kita penuh dengan penderitaan. Penderitaan demi penderitaan, sakit penyakit demi sakit penyakit, silih berganti mengincar hidup kita. Yabes bilang, Tuhan, aku minta berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Tuhan, lindungi, beri aku kesehatan yang prima. Tuhan, lindungi, berkati aku supaya aku hidup tidak menderita. Siapa yang mau hidup menderita? Saya kira tidak ada satupun. Ya, ini permohonan daripada Yabes, dan sehingga kalau Yabes berkata, Tuhan, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Menurut ayat ini, berlimpah-limpah itu mencakup wilayah, mencakup
terhindar, diselamatkan dari malapetaka, berlimpah-limpah, itu luput dari penderitaan, dari sakit penyakit. Kalau dalam hal ini kita melihat Yabes, kenapa kok dia menaikkan doa yang sedemikian ini? Maka kita coba membaca 2 ayat yang ada di dalam Perjanjian Baru. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-2c. Yakobus pasal 4 ayat 2c. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena kamu tidak berdoa. Ya, tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu ayat yang berikutnya, Matius pasal 7 ayat 7 dan 8, yang intinya melibatkan, kalau berdoa melibatkan 3 hal. Mintalah, carilah, dan ketuklah. Ya. Kalau tadi dikatakan tidak minta apa-apa, tidak mendapatkan karena tidak berdoa. Sekarang kalau kita berdoa, minta, Tuhan berkata, mintalah, tapi tidak berhenti di situ. Carilah dan ketuklah. Kita minta, kemudian disuruh mencari. Cari apa? Cari sebuah pintu. Ya, cari pintu itu. Kalau sudah ketemu, menemukan pintu itu, ketuk. Nah, di situ pintu akan dibukakan. Ya, kita lebih dulu ke kamu tidak minta apa-apa, tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Minta itu ada sesuatu yang kita butuhkan, kita perlukan, baru kita minta. Kalau kita nggak butuh, kita nggak minta. Ya, Yabes tahu, sadar dirinya, hidupnya butuh sesuatu, sehingga dia menaikkan permintaan kepada Tuhan. Mintanya apa? Berlimpah-limpah. Kebutuhan Yabes apa? Nah, kita kembali kepada nama Yabes itu sendiri. Artinya apa? Dia akan menderita, dia akan sengsara. Nah, Yabes ini diberikan nama Yabes ini oleh ibunya karena saat melahirkan, ibunya kesakitan, menderita amat sangat, sehingga begitu anak itu lahir, sadar atau tidak, dia memberikan nama Yabes, dan nama itu melekat seumur hidup. Seumur hidup, seolah-olah itu berkata bahwa penderitaan, sengsara itu mengikuti Yabes seumur hidup. Yabes sadar, dia nggak ingin hidupnya selalu diikuti dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Dia sadar, dia nggak mau itu, sehingga dia mengajukan permintaan kepada Tuhan. Tuhan, berkati aku berlimpah-limpah. Ada kebutuhan,
Dia menaikkan doa kepada Tuhan. Saudara-saudara, dan ayat tadi kita baca, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, permintaan itu tadi dikatakan mintalah, kemudian carilah, dan ketuklah. Saya katakan tadi, minta kemudian mencari. Kita minta seringkali tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Nah, ini rahasianya. Tuhan menginginkan kita minta, lalu mencari. Mencari apa? Pintu sebuah rumah yang ada pintunya tentu. Kalau ada pintu, ada rumah. Ketuk. Kalau cari untuk menemukan sebuah pintu. Dan kalau sudah ketemu, ketuk pintu itu. Nah, rumah itu ada penghuninya. Ya, bukan rumah kosong. Pintu itu dibukakan. Pintu apa? Pintu anugerah. Pintu apa? Pintu surga yang ada Tuhan di dalamnya. Tuhan yang Maha Pengasih, Penyayang. Dia yang menyalurkan berkat, menjawab, mengabulkan doa dan menjawab doa. Itu kita ketemu dengan Tuhan melalui permintaan, mencari dan mengetuk, berjumpa di dalam permintaan itu. Dalam doa itu kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang ngasih kita, Tuhan yang akan mendengar seluruh doa kita, Tuhan yang akan mengabulkan permohonan doa kita. Kita akan mendapatkan karena kita minta. Kalau kita tidak minta, kita tidak dapatkan apa-apa. Ini yang pertama. Kedua, berikutnya, Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, sebab kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, ini yang kedua. Kalau yang pertama tidak menerima apa-apa karena tidak berdoa. Ya, sekarang kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Kamu salah berdoa. Ya, kalau salah berdoa apa yang dimaksud? Salah karena permintaanmu itu kalau kamu dapat, kamu akan hambur-hamburkan untuk pemuasan hawa nafsumu. Ya, ada pendapat, ada yang berpendapat dan berkata, aku nggak setuju dengan doa yang ini, karena permintaannya adalah Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Pertanda Yahwes itu adalah sosok pribadi yang tamak. Kok minta berlimpah-limpah? Dia tamak, dia serakah. Nah, pendapat ini membandingkan dengan doa Bapa kami yang tercatat di dalam Matius pasal 6 yang berkata antara lain, bila
Tuhan mengajarkan, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Tuhan mengajarkan, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Lah kok Yabes minta berlimpah-limpah, tamat dia. Apa benar? Enggak juga. Karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mintalah supaya Tuhan memberi makanan kepada kami yang cukup untuk hari ini. Makanan itu adalah kebutuhan pokok kita, kebutuhan primer manusia. Dengan doa Bapa kami, kebutuhan itu menunjukkan bahwa kebutuhan pokok itu pasti terjamin asal kita berdoa kepada Dia. Tapi Tuhan apakah cuma mengajarkan cukup dengan makanan yang tersedia? Tidak. Saya tambahkan ya, belum tercatat di sana. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tuhan yang mengajarkan, mintalah dalam doa Bapa kami, mintalah makanan kami, beri kepada kami makanan kami yang secukupnya. Tuhan yang sama memberitahukan kepada kita, mintalah apa saja. Berarti di samping yang pokok yang Tuhan pasti jamin, kita diperbolehkan, diizinkan untuk mengajukan permintaan kepada Tuhan apa saja. Ya. Nah, di situ dikatakan kamu akan menerimanya. Yohanes pasal ke-15 ini merujuk pada kisah tentang perumpamaan pokok anggur dengan rantingnya. Nah, di situ dikatakan kalau ranting itu melekat pada pokoknya, dia akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Nah, di sini untuk menghasilkan buah itu, ayat yang ke-7 dari ayat pasal 15, Tuhan mengatakan, berdoa, minta apa saja, Tuhan akan memberkati. Di situ kita yang hidup dalam doa, hidup kita ini melekat dengan pokok anggur itu dan akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Tuhan mengajarkan hal itu, bukan untuk cuma mencukupi kebutuhan primer, kebutuhan pokok kita, tapi Tuhan akan memberikan yang berlimpah-limpah kepada kita. Nah, Tuhan dikatakan mengabulkan permintaan, permohonan dari Yabes yang minta, Tuhan, aku minta supaya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan memberkati dia. Apa artinya? Kembali
kembali kepada ayat tadi. Artinya, kalau Yabes diberkati berlimpah-limpah, dia tidak mempergunakan berkat itu untuk hidup yang berfoya-foya. Dia tidak mempergunakan berkat Tuhan itu untuk bermewah-mewah. Dia tidak mempergunakan berkat itu untuk meluapkan nafsu, hawa nafsunya. Jikalau itu yang terjadi, jika itu hidup yang tamak, yang serakah itu terjadi di dalam hidupnya Yabes, Tuhan pasti tidak mengabulkan. Tetapi kalau Tuhan mengabulkan permintaan doa Yabes, pasti sosok Yabes ini bukan seorang yang tamak, yang serakah, yang mau bermewah-mewah, tetapi hidup yang berkat yang diperoleh itu yang berlimpah-limpah untuk meningkatkan kualitas hidup dirinya, kualitas hidupnya yang dikatakan menderita, sengsara, yang melekat dengan nama Yabes itu, melekat untuk seumur hidupnya. Di sini, di dalam berkat Tuhan, dia akan mengalami suatu perubahan kehidupan, hidup yang penuh berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah. Pertama, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kedua, kamu tidak menerima apa-apa karena salah doamu. Karena yang kamu inginkan itu ingin kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu, tidak akan menerima apa-apa. Sekarang saya ingin mengajak membaca Yohanes pasal 10 ayat 10b. Ini kisah tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah." Saudara-saudara, ternyata hidup yang berlimpah-limpah itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berlimpah-limpah. Perjanjian lama, kisah Yabes dikatakan hidup yang berlimpah-limpah dan Tuhan mengabulkan. Perjanjian baru, Yesus sebagai gembala yang baik berkata, "Aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup itu hidup yang berlimpah-limpah." Tuhan ingin kita mendapatkan kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam kasih Kristus Yesus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kalau kita membuka hati kita, kita akan menyambut Yesus, sang gembala yang baik itu, masuk dalam hati kita, menguasai hidup kita. Tuhan akan memberikan hidup yang berlimpah-limpah. Hidup yang berlimpah-limpah ini bukan untuk satu orang saja, Yabes saja,
Tidak, janji Tuhan ini untuk semua orang yang mau menyambut Yesus sebagai gembala yang baik di dalam hidupnya, dalam hatinya. Tuhan akan memberikan hidup yang berlimpah-limpah. Maukah kita menyambut Yesus sebagai gembala yang baik di dalam hidup kita? Puji Tuhan, kita akan mengalami hidup yang berlimpah-limpah. Hidup yang berlimpah-limpah di dalam pasal 10 ayat 10b Injil Yohanes ini dimaksudkan bukan cuma secara jasmaninya berlimpah-limpah, tetapi juga rohaninya berlimpah-limpah. Hidup rohaninya subur karena dia selalu mendengar suara Sang Gembala, suara firman Allah. Ya, begitu dekat, dan para domba itu akan mengikuti suara Sang Gembala. Terpelihara hidup domba-domba yang demikian. Demikian juga kita menjadi domba-domba yang dengar suara Allah Sang Gembala. Kita nurut apa yang difirmankan, kita melakukan itu, maka hidup yang berlimpah-limpah jasmani rohani diberikan kepada kita. Amin. Terakhir, 2 ayat. Yang pertama di dalam Yohanes pasal 16 ayat 23b. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa, segala sesuatu, tidak cuma roti, makanan yang mencukupi sehari-hari, segala sesuatu dapat diminta kepada Bapa di dalam namaku, di dalam nama Yesus, maka akan diberikannya kepada Tuhan. Akan menjawab. Ada suatu jaminan, ada suatu kepastian bahwa doa itu akan dijawab oleh Tuhan apabila kita menaikkan doa di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam, kalau kita menaikkan doa dan kita menutup doa kita di dalam nama Yesus Kristus, ada jaminan kepastian doa itu akan dijawab oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada suatu kepastian, jaminan kepastian itu ada di dalam nama Yesus. Selanjutnya ayat yang terakhir, Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada bersama-sama dengan Dia. Ini jaminan kepastian doa itu dijawab, dikabulkan. Tuhan memberkati kehidupan yang berlimpah-limpah. Karena apa? Firman ini berkata, Bapa itu tidak menyayangkan anaknya yang tunggal itu, melainkan diutus
Tuhan tidak mempertahankan anaknya yang tunggal itu, melainkan diutus. Dan Yesus sang putra tunggal, dia menerima mandat sebagai utusan Bapa, datang ke muka bumi. Untuk apa? Menuju ke Bukit Golgota. Di sana disalib. Itu yang utamanya, disalib untuk menebus dosa umat manusia, menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Kenapa Tuhan melakukan yang demikian? Satu kata, karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan yang mengasihi manusia. Maka kalau manusia menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan anaknya yang tunggal saja dikorbankan, diberikan, maka apa yang kita naikkan sebagai doa permohonan, apakah tidak dijawab oleh Tuhan? Pasti. Ini ada kepastian lagi. Tuhan yang disalib, Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya, Dia mengasihi kita manusia, terutama kita yang percaya kepada Dia, menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Doa kita ada jaminan akan dijawab, dikabulkan. Kiranya ini mendasari kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Kita junjung tinggi-tinggi. Kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Ini kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, kita junjung tinggi-tinggi.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Terima kasih Tuhan bahwa Tuhan sudah rela dengan kasih mengorbankan diri di atas bukit Golgota, di atas salib, untuk menebus dosa dan salah kami, menebus kami dari segala dosa dan salah kami. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan, dan bahkan lebih lagi, Tuhan, Engkau akan memberkati kami dengan hidup yang berlimpah-limpah. Tuhan, berilah kepada kami, ajari kami berdoa, berilah kepada kami iman untuk mengamini firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama. Sekiranya Tuhan, berkat Tuhan yang berlimpah-limpah selalu ada di dalam seluruh jalan hidup kami. Engkau telah membebaskan Yabes dari kutuk atas nama Yabes, yang berarti menderita sengsara seumur hidupnya. Tuhan, Engkau juga membebaskan kami dari segala kutuk dosa, dan Engkau akan memberikan kasih karunia ganti untuk memberikan hidup yang berlimpah-limpah kepada kami semuanya. Tuhan, kami menyambut firman Tuhan. Kami telah bersekutu di dalam tubuh dan darah Tuhan, dan kiranya firman Tuhan menjadi suatu jawaban yang indah, yang mulia bagi hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang hidup, kisah mengenai Yabes, seorang anak yang dilahirkan ibunya dengan begitu kesakitan, dan seumur hidupnya kesengsaraan melekat pada hidupnya. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Bahkan doa ini telah diubah dalam sebuah lagu. Kita akan pujikan bersama-sama. Kita akan persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami punya iman. Engkau menyediakan segala sesuatu secara berlimpah-limpah. Seperti Yabes, Tuhan telah menunjukkan anugerah-Mu. Hari ini pun kami ingin, Tuhan, melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami persembahkan, kami mempersembahkan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan pujikan pujian doa ya. Kau
Engkau sudah berkenan hadir di dalam ibadah kami pagi hari ini. Tuhan sudah berkenan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir saat ini. Kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan sungguh-sungguh memberkati kami, sehingga kami sebentar pulang tidak hampa, melainkan membawa pulang hidup yang berlimpah-limpah di dalam kasih anugerah Tuhan. Hidup yang berdoa, doa yang dijawab, dikabulkan oleh Tuhan. Sungguh Tuhan, kami berbahagia memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli dalam hidup kami, yang di sekitar kami penuh mara bahaya, penuh penderitaan, tapi hidup yang berlimpah yang Tuhan berikan kepada umat yang percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai anak-anak Allah. Tuhan, kami bersyukur atas semuanya ini. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, pada akhir ibadah ini kami teringat akan manajemen Hotel Ida. Kami serahkan Tuhan manajemen dengan seluruh karyawan yang ada, pemiliknya juga. Mohon Tuhan berkati mereka yang sudah membuka pintu ruang ini untuk dapat kami pakai sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka semuanya. Kami serahkan juga Tuhan negara kami, Republik Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala kepelbagaian yang ada, Engkau tetap satukan supaya sehati untuk membangun Indonesia menjadi Indonesia yang jaya dan makmur, bukan dengan perpecahan, tetapi dengan kesatuan yang ikhlas. Tuhan Roh Kudus akan menolong kami semuanya. Berkati Tuhan Presiden terpilih, Wakil Presiden terpilih. Berkati Bapak Jokowi dengan wakilnya, dengan jajaran para menteri yang masih memerintah. Berkati Tuhan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak yang di surga. Terima kasih. Kini kami mohonkan berkat Tuhan atas sidang jemaat-Mu yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah daripada Bapa yang di surga, kiranya keselamatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua.